kaya dan penduduk miskin. Frasa yang menggambarkan maraknya tingkat disparitas dalam masyarakat yang sudah membelenggu menjadi tanda ciri khas suatu wilayah di Indonesia. Ya, inilah yang disebut ketimpangan. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks sampai menjadi suatu realita serta isu yang sangat penting untuk segera ditinjau dan diatasi oleh suatu wilayah maupun negara. Selama 70 tahun belakang, terutama bagi negara berkembang, masalah ketimpangan sudah menjadi topik utama sebagai bahan dasar dalam menentukan arah kebijakan yang telah terjadi. Salah satu ketimpangan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Adanya tendensi bahwa dengan ketentuan-ketentuan pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sudah banyak menimbulkan maraknya tingkat disparitas dalam masyarakat. Secara teoritis, tingginya pertumbuhan ekonomi nantinya akan berisiko terhadap perbedaan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Ketimpangan atau disparitas pendapatan erat kaitannya dengan pemerataan dalam hal penyaluran pendapatan yang diberikan oleh masing-masing masyarakat dalam satu wilayah atau negara. Apabila ketimpangan pendapatan semakin meningkat, maka distribusi pendapatan masyarakat suatu daerah akan mengalami timpang tindih atau ketidakmerataan. Ketimpangan yang tinggi dapat memperburuk keadaan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan merugikan masyarakat yang kurang mampu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan tingkat pengangguran terbuka. Untuk memperjelas lebih lanjut, marilah kita simak studi kasus terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Studi kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 hingga 2020. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bagian kajian teori di dalam studi kasus. Nah, di dalam kajian teori ini akan kita bahas dua hal, yaitu yang pertama tentang konsep distribusi pendapatan dan yang kedua tentang konsep ketimpangan di dalam distribusi pendapatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep distribusi pendapatan. Nah, jadi secara simpel ya nih, distribusi pendapatan itu merupakan bagian penghasilan yang diterima oleh suatu masyarakat. Nah, besar kecilnya penghasilan yang diterima oleh pemilik faktor produksi itu harus sesuai dengan sumbangan faktor produksi yang diberikan selama proses produksi itu berlangsung. Dua, yaitu tentang konsep ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, jadi ketimpangan distribusi pendapatan itu merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi di negara berkembang, khususnya negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, lalu menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan itu dapat terjadi apabila terdapat perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh suatu masyarakat, sehingga nantinya hal itu akan menghasilkan ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional dalam masyarakat tersebut. Nah, lalu ketimpangan distribusi pendapatan itu dapat dihitung dengan cara membandingkan persentase total pendapatan 40% untuk kelompok penduduk yang memiliki pendapatan rendah dengan total pendapatan seluruh penduduk. Lalu, salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah adalah Gini rasio. Jadi, menurut Todaro, koefisien Gini adalah sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi, 0 itu artinya pemerataan sempurna dan 1 itu artinya ketimpangan sempurna. Nah, jadi bisa kalian lihat di samping ini. Kalau koefisien Gini-nya itu adalah kurang dari 0,4, maka dapat dikatakan tingkat ketimpangan di suatu daerah itu dikatakan rendah. Lalu kalau koefisien Gini-nya berkisar antara 0,4 sampai 0,5, maka tingkat ketimpangan di suatu daerah itu dapat dikatakan sedang. Nah, sedangkan kalau koefisien Gini-nya itu lebih dari 0,5, maka tingkat ketimpangan di suatu daerah itu dapat dikatakan tinggi. Pada periode 2013 sampai 2020, Gini rasio provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu selalu lebih tinggi dari Gini rasio Indonesia. Sebaliknya, Gini rasio provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu selalu lebih rendah dari Gini rasio Indonesia. Grafik ini menunjukkan perkembangan Gini rasio pada provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2013 sampai 2020.
secara nasional sejak tahun 2014, Gini rasio Indonesia itu terus mengalami penurunan sampai tahun 2019. Nah, kondisi ini menunjukkan terjadi perbaikan keperataan pendapatan. Namun demikian, pada masa pandemi COVID-19, angka Gini rasio itu mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2020 menjadi sebesar 0,385. Provinsi dengan Gini rasio yang tertinggi itu adalah Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar 0,437. Sementara itu, provinsi dengan Gini rasio yang terendah itu adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,257. Jika dibandingkan dengan Gini rasio nasional, yaitu sebesar 0,385, Provinsi Yogyakarta itu termasuk provinsi dengan angka yang Gini rasionya itu tinggi. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu Gini rasionya cenderung mengalami tren penurunan dari tahun awal sampai ke titik terendah itu di tahun 2020 dengan nilai Gini rasionya 0,257. Berbeda dengan Provinsi Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tingkat ketimpangannya itu rendah karena nilai Gini rasionya berkisar di bawah 0,3. Provinsi dengan Gini rasio yang tertinggi itu adalah Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar 0,437. Sementara itu, provinsi dengan Gini rasio yang terendah itu adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,257. Jika dibandingkan dengan Gini rasio nasional, yaitu sebesar 0,385, Provinsi Yogyakarta itu termasuk provinsi dengan angka yang Gini rasionya itu tinggi. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu Gini rasionya cenderung mengalami tren penurunan dari tahun awal sampai ke titik terendah itu di tahun 2020 dengan nilai Gini rasionya 0,257. Berbeda dengan Provinsi Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tingkat ketimpangannya itu rendah karena nilai Gini rasionya bisa di bawah 0,3. Berdasarkan grafik di samping, kita bisa lihat laju pertumbuhan ekonomi secara nasional itu berfluktuasi di kisaran 5% berdasarkan harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Namun Indonesia yang mengalami titik terendah di mana pandemi telah melemahkan perekonomian yang ditandai dengan penurunan PDB sampai di minus 2,67%. Jika dilihat berdasarkan provinsi yang dianalisis, ulang-ulang laju pertumbuhan PDB harga konstan di Yogyakarta itu melebihi PDB nasional dengan kisaran 5-6% dan berada di titik tertingginya itu di tahun 2019 sebesar 6,59%. Begitu pula dengan posisi pertumbuhan PDB Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi dan cenderung lebih rendah dari Provinsi Yogyakarta, bahkan melebihi nasional dengan titik terendah 3,32%. Namun di tahun 2020, pandemi itu menyebabkan pertumbuhan PDB yang menurun di Provinsi Yogyakarta menjadi minus 2,67% dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi minus 2,29%. Grafik di samping menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Secara nasional, awalnya IPM rata-rata di Indonesia berada pada indeks pembangunan level sedang, yaitu berada di antara kisaran 60-70 hingga tahun 2015. Namun selanjutnya meningkat menjadi level tinggi di tahun 2016 dengan kisaran 70-80%. Lalu menurut daerah yang dianalisis, IPM Kepulauan Bangka Belitung berada di angka yang tidak jauh berbeda dari IPM nasional. Sementara itu, perkembangan IPM Yogyakarta sudah dari awal menaiki peringkat level tinggi di mana memiliki IPM tertinggi di tahun 2019 sebesar 79,99%. Nah, terjadi penurunan IPM di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di semua tingkat provinsi. Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dan suatu negara juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan seorang tidak dapat menerima pendapatan yang pada akhirnya akan melebarkan kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Grafik di samping menunjukkan bahwa
tingkat pengangguran terbuka di antara dua provinsi dengan tingkat ketimpangan yang berbeda sudah di bawah angka nasional. Angka pengangguran terbuka pada daerah istimewa Yogyakarta cenderung lebih rendah dari Kepulauan Bangka Belitung, yaitu paling tinggi sebesar 4,57% pada tahun 2020 akibat tentunya pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, TPT pada Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata TPT nasional dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Namun kemudian angka tersebut menurun drastis sebesar 3,57% menjadi 2,72% di tahun berikutnya. Nah, kenaikan drastis pada tahun 2015 disinyalir karena beberapa faktor. Yang pertama adanya bencana kabut asap, yang kedua kemarau yang begitu panjang, yang ketiga kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, serta terjadinya perlambatan ekonomi global dengan turunnya harga minyak mentah dunia yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pertumbuhan PDRB Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 didorong oleh stimulus fiskal, terutama pembangunan proyek infrastruktur berupa investasi dan konsumsi yang masih tetap kuat. Ini diperkirakan menjadi sebab turunnya TPT pada tahun 2016 tersebut. Nah, hal itu pun kemudian menjelaskan mengapa TPT di daerah istimewa Yogyakarta juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada tahun yang sama. Peranan pemerintah sangat penting dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pemerintah dapat menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi merupakan peran pemerintah dalam mengupayakan pengelolaan sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi berarti pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, di mana fungsi stabilisasi merupakan peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan yang ada dan memiliki keterkaitan dalam mengatur variabel ekonomi makro untuk mencapai stabilitas nasional. Pembangunan manusia atau IPM merupakan sebuah indikator yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Agar peningkatan IPM dapat berlangsung secara berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan dan solusi yang tepat serta tidak berfokus pada satu dimensi saja. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan IPM di Indonesia adalah dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal, di mana penyediaan layanan dasar dilakukan dengan melalui mekanisme anggaran. Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Secara langsung, pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya secara merata, sedangkan secara tidak langsung pemerintah perlu membekali pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan program pelatihan kerja. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menambah belanja negara untuk program pembangunan infrastruktur, serta kebijakan moneter ekspansif, yaitu dengan menurunkan suku bunga yang mendorong pengusaha untuk meminjam kredit ke bank untuk perluasan usaha.